enggak, 1,2 duitnya cair apa enggak ya. Banyak ya persoalan macam-macam dan gak karu-karuan. Tapi ada satu hal yang saya pingin sampaikan buat teman-teman ya pada saat bermain YouTube. Jadi kebetulan contohnya ada. Biasanya contohnya pergi-pergi ini ya, contohnya ada di sini. Jadi aku bisa kasih contoh soal buat pelajaran-pelajaran buat teman-teman dalam bikin konten atau dalam mengarungi perjalanan YouTube-nya untuk bisa mendapatkan subscribe yang sampai 50 sampai 60k, 70k, habis ini 100k kan. Semuanya kan pasti kepingin ke sana kan? Ya. Terus dapat gaji, bisa buat di rumah enak-enakan kan. Perjalanan YouTube itu panjang. Beberapa teman-teman yang sudah monetize selalu menyampaikan beberapa kegelisahan di komunitas kan. Jadi persoalan tentang jam tayang nggak naik, persoalan tentang gaji juga turun, hilang dipangan anjing, dimakan apa kayak gitu kan. Terus view juga turun. Terus ada yang ngomong subscribe-ku juga nggak naik-naik, ada yang kayak gitu kan. Jadi macam-macam hal lah. Jadi ketika kita mendengar dan melihat berbagai macam banyak keluhan dari teman-teman yang terjadi pada kita itu kan berpikir loh. Nah, terus gue piye kan selalu seperti itu. Terus saya gimana? Nah, jadi untuk masalah-masalah di luar sana, masalah yang dibahas tentang kehilangan itu sebenarnya bagian dari serba-serbi. Tetapi kalau teman-teman benar-benar menyadari bahwa bermain YouTube itu untuk jangka waktu yang nggak pendek, otomatis pasti bisa berpikir kan. Karena ini nanti dibuat pekerjaan kita di episode berikutnya gitu. Tetapi membangunnya dari sini gitu. Apalagi kemarin TikTok hilang, nanti WhatsApp hilang, Google hilang, sembarang kali hilang, perawan-perawan hilang kabeh kan. Kan repot gitu loh. Jadi kalau hal-hal seperti itu, jadi yang kepingin saya sampaikan buat teman-teman adalah apapun yang akan terjadi di dalam konten kita di sini ada komunitas, bisa kita bicarakan solusinya kemana, harusnya bagaimana dan seperti apa. Tetapi satu hal yang benar-benar ingin saya pesankan buat teman-teman, untuk mencari view, untuk mencari subscriber itu banyak cara. Tapi tidak ada cara lain yang lebih dan sangat-sangat efektif ketika yang pertama kita upload konten sesering mungkin, ya kan? Sesering mungkin. Itu sudah nggak perlu ditawar-tawar. Kalau sehari sampean bisa 5 kali silahkan. Wow. 10 ya. Nah, kalau sehari sekali ya nggak apa-apa. Aku sehari sekali, itu pun kalau untuk I know. kalau Ketika saya ngomong hal ini ke teman-teman, main job, pekerjaan utama kalian kan asisten rumah tangga, nggak main YouTube dong. ya. It's okay. Jadi kita berbicara posisi kita ada di sini. Kalau ternyata teman-teman ngerasa bahwa satu hari satu konten itu berat, so fine, seminggu 3 kali, 2 hari sekali. Tapi paling tidak dalam seminggu itu pastikan jamnya fix, jam upload. Ini bagian dari pelajaran. Jam upload video. Sekarang saya tanya, kalau kalian mengkhususkan penontonnya di Hong Kong, maka jam berapa mereka bisa pegang HP secara bebas? 10 ke atas kan? Main nggak? 10, 1, 5. Main nggak? Jadi yang pertama jam 2 sore, jam 2 siang, kira-kira ada yang pegang HP nggak? Jalan-jalan atau tidur atau ke pasar? Tetapi maksimal pasti ya di atas jam 10 kan? 10 malam. Jam 10, jam 11 itu mau nggak mau mereka pasti pegang HP kan? 10 malam apa Pak? Ya malam. Masa pagi? Jadi kalau jam 10 malam itu kita sepakati bahwa jam 10 malam teman-teman semuanya pasti pegang Ya, HP kan? ya. Lah kalau begitu kalian pegang HP terus kalian upload lah muni ceking, kan kayak gitu tuh. Kemungkinan dibukanya kan pasti lebih gede kan? Kemungkinan loh ya. Tapi apa yang saya sampaikan ini kan tidak fix. Tetapi paling tidak, oke, di jam-jam itu perhatikan
atau mungkin jam 2 Jam malam. kan Siang. jam 2 siang atau pagi yang nganterin anak apa mau Tapi minimal Silite. jam 2 saya wis duduk maneh. ya kan kita bicara general gitu, kita bicara general jadi komplain aja lah ya komplain aja dengerin cocok dimasukin nggak cocok buang selesai kan Yes. kan kita ngomong jadi menurut saya jam itu fix ya kalau bisa usahakan kayak misalnya kita di Indonesia ya kan mau beli tahu itu biasanya penjual tahu penjual kerupuk itu kan jamnya pas kan mesti jam segitu kan Tahu bulat. nah ibaratnya kan kayak gitu atau Yang bukanya diadakan. bukanya imigrasi itu kan pasti misalnya jam 9 atau jam 10 jadi ketika tahu jamnya itu kan orang-orang pasti akan berbondong ke tempat itu ya ibaratnya kita itu membuka dagangan atau menggelar dagangan kita itu di jam-jam yang itu supaya mereka nonton. Nah, rutin ternyata itu penting. Rutin upload itu ternyata penting. Kalau ataupun seminggu punya 2, pastikan harinya dan jamnya hanya jam dan hari itu. Jadi biar si YouTube itu membaca punya kita. Nah, terus yang sangat kurang lagi menjadi pelajaran yang paling benar-benar saya rasakan dan mungkin ya di episode berikutnya nanti teman-teman yang di belakang monetize itu lebih cepat. Deskripsi memang nggak pernah diisi sama hashtag. Gak usah ya. Nggak pernah diisi. Harusnya itu Diisi. karena dia siapkan sampai 5.000 kata untuk deskripsi, 500 kata Hashtag. ya makanya jadi setelah saya lihat beberapa channelnya orang-orang yang dalam durasi 2-3 bulan kok kenceng banget. Nah kalau itu nanti kalau nggak percaya bisa tanya ke sebelah saya udah membuktikan nilai-nilai itu. Jadi itu benar-benar yang memang mendongkrak jam tayang kita agar istimewa gitu. Apalagi deskripsinya itu sesuai dengan isi itu fix, sangat membantu banget. Ataupun kalau kalian mau memilihkan judul atau bikin konten malah ada skrip naskahnya di Google dan deskripsinya tinggal copy paste masuk jemput. Tapi kan mikir makanya kan kontennya mikir dan kebanyakan konten kita itu kadang-kadang mikirnya sedikit tok gitu. Yang penting jadi konten, bener gak? So fine, gak ada masalah, aku paham. Aku sendiri juga kadang-kadang begitu. Jadi paling tidak kalau ada skripnya itu masuk, tag-nya kita bisa maksimalkan. Ya kita lihat dalam durasi 1 bulan setelah kita upload, ya up-nya sampai berapa. Kecuali kok Sedikit tanya dia. ya makanya sekali lagi ini kan cara gitu ya, cara kan bisa yes, bisa no, bisa ABCD, tapi paling tidak kan kita sudah lakukan. Kalau orang-orang bermain YouTube itu bilangnya SEO, Search Engine Optimization, karena YouTube itu dibeli sama Google, jadi search engine pencariannya itu pada kata-kata, pada kalimat, kan kata kunci itu kan yang diketik. Walaupun tampilan itu juga menjadi tampilan itu juga menjadi kan. Kalau sampai dulu wong melayu kan iya cara dikenalan. Dulu seru webis kan. Nah, WA aku jadi kan. Tapi yang mau wong webis tapi itu wong akeh kan ada sesuatu yang bernilai. Ilmunya itu. Ya harus percaya diri gitu. Jadi apa seperti itu. Jadi sekali lagi ya tadi deskripsi konten uploadnya mulai terjadwal, rutin, deskripsi, hashtag minimalnya itu kita isi. Dan mudah-mudahan dan sekali lagi perjalanan konten kita hari ini upload 2-3 hari boom nggak mungkin. Iya betul. Memerlukan waktu Hari ini ya. upload kemungkinan paling cepat 30 hari, 28 hari, 3 minggu itu wes keren iso Meledak ya. meledak. Kecuali yang dibutuhin, yang saat itu terus di-sharein. Aku pernah bikin 2 konten yang di-sharein tapi mentok di 3K.
nggak bisa ngegas sampai 2 Karena juta. cuma di situ aja. Hah? Karena di hari itu aja viral. Ya, jadi di 2-3 hari set ya di share kan. Nah, di share sama orang Facebook sekitar hampir ada yang 300, ada yang 48. Nah, itu penontonnya sama Keroan aja kalah, bis. Keroan 1,8, nah punya 1,4. Ya itulah YouTube kan. Jadi artinya kan aku juga nggak boleh protes. Jangan, aku bilang kontenku sing mau meden gawe nih karo wong mau srek 1,8 kan ya nggak boleh, itu dunia YouTube, mau nggak mau. Jadi artinya itu kalau memang momentum kayak gini nih, momentumnya orang-orang kena COVID, orang-orang kena corona, tapi hati-hati, kata-kata COVID itu juga bisa jadi kuning dolarnya. COVID, corona, habis ini udah Nah, ini nanti harus diedit ya. Mau copin pakai P nggak pakai V ya, intinya apalah. Intinya di situ. Tapi kuncinya ketika semuanya kita pikirkan secara benar, kita pikirin secara benar kan, lama-lama stres kalau mau bikin konten kan, iya nggak? Nah, oke, kalau itu nggak bisa dipikirin berarti jadikan konten dulu, baru kalian mikir untuk setup deskripsinya, ngambil dari mana nih, nyolong dari mana nih. Google kan banyak kan. Misalnya kita tentang apa sayur asem, cari di Google kan, bikin sayur asem resep kan, diklik cep keluar kan. Bener isinya podo pora, copy paste jep lebok Mas. deskripsi. Sama kayak aku kemarin. Yang Funky Jautan itu aku golek resepnya. Masuk. Iya, Mas. Berapa? Bisa itu. 6.000. Oh, 60. 6.000 kan? 6 berapa? 6 berapa? Ngomongan 6 berapa? 60 kok, Mas. Gak apa-apa, itu berapa Lah. bulan? Itu berapa bulan? Sudah sebulan belum? Ya 1 bulan. 1 bulan. Nanti tunggu aja 2 bulan. Jadi kayak gitu ya. Jadi deskripsi itu maksimal. Oh, deskripsi itu ambil dari Google nggak apa-apa ya? Ya silakan. Yang penting sesuai. Sesuai dengan tema. Oh, sesuai dengan tema yang ke. Kan tujuannya gini. Tujuannya kenapa sih kita ngambil? Di Google kan sudah tenar toh. Dijupuk kalimatnya kan. Iya, aku kadang gitu loh. Tapi Ya. tapi yang saya khawatirkan nanti kena copyright gitu aja. Loh, kalau itu. tulisan nggak kena copyright. Oh, ya itu Yang makanya. copyright itu lebih banyak biasanya di suara dan gambar. Ya. Nah, suara lah, lagu tadi kan suara. Nah, wes. Yo, wes. Itu dari saya. Nah, mari kita yang bersangkutan ngomong aja. Jadi perjalanannya dia di 10K, 20K, 30K sampai 61K. Iya ceritanya. Sampai aku ya tak. Ayo, Mbak.